Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dr. Denny dari Subkoordinator Rehabilitasi BNP Aceh. Hari ini saya menghadirkan tamu seorang mantan penyalahguna yang akan sedikit bercerita tentang gimana kehidupan penyalahguna, apa yang dilakukan, apa yang akan dikerjakan sehingga angka-angka penyalahguna di Aceh ini bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, untuk hari ini kita selamat datang nih Bro Aki. Siap, Panggil Dok. Bro ya? Iya, boleh dong. Panggil Bro. Tema hari ini sih simple, agak-agak berat apa simple ya? Menyikap tabir penyalahguna di Aceh. Ya. Jadi udah lama nih ya? Waduh, kalau dibilang lama sih dok, baru-baru. Ya, udah lama apa nih? Udah lama apa? Udah lama clean atau udah lama nggak ngulah lagi? Udah lama nggak ngulah lagi dok. Ya, alhamdulillah. Apa kegiatan sekarang nih, Bro? Kalau alhamdulillah sekarang dipercayakan menjadi staf di BNN Kota Banda Aceh dok. Oh, luar biasa. Sebelumnya apa kegiatannya? Sebelumnya juga malang melintang ya ada di beberapa usaha dok. Sebelum dibina dan dibimbing oleh BNNP di tahun 2015 dok. Wah. Nah, saya pertama kali mungkin bisa dikatakan pulih ataupun benar-benar jadi orang itu tahun 2015 dok. Pulih benar-benar jadi orang di tahun 2015. Iya. Berarti di tahun 2015 ke bawah bukan orang ya? Orang-orangan masih dok. Orang-orangan ya? Iya. Kenapa begitu? Ya karena kehidupan pada saat itu nggak terarah dan nggak punya tujuan dok. Nah. Kalau dilihat dari profesi Anda sekarang ini, Anda seorang konselor. Bisa dibilang seperti itu dok. Konselor itu pendamping ya kan? Iya. Pendamping. Jadi susah nggak menjadi jiwa seorang konselor atau pendamping itu? Kalau bagi saya sih susahnya nggak susah dok. Cuman keikhlasan aja dok. Karena kita bekerja di dunia rehab ini kan perlu ikhlas dok. Tepat sekali. Ya, emang kalau kita pikir-pikir dengan angka-angka yang muncul di media-media, apalagi Aceh di urutan ke-6, ya Aceh urutan ke-6 kita penyalahguna. Iya. Terus dengan angka sekitar 80.000 di tahun 2017, sekarang di angka mungkin masih 80 ribuan angka penyalahguna. Nah, melihat angka itu, profesi Anda sebagai seorang konselor ya yang notabene mungkin sebagai mantan pecandu. Iya. Dulu pakai apa emangnya? Kalau dibilang make sih hampir semua jenis narkoba pernah saya coba. Iya. Nah, tapi yang paling rutin sih ada beberapa seperti contoh tempat hiburan kan kita butuh obat dok. Iya. Nah, kalau di rumah ataupun di tempat nongkrong ya cimeng dok. Oh ya, Nah, cimeng ya? Iya, karena saya bisa dikatakan saya bandelnya bahkan bukan di Aceh dok. Bandel nggak di Aceh? Nggak di Aceh dok, di luar dok. Berarti bawa pengaruh buruk tuh Aceh. Wah luar biasa nih bawa pengaruh buruk. Tapi melihat mungkin pengalaman Anda di kurun waktu 2015 ke bawah, Anda sebagai seorang ya penyalahguna lah kita bilang. Menggunakan zat-zat yang memang dilarang, terus kok bisa stop, kok bisa berhenti? Nah itu juga saya sampai sekarang masih bingung dong. Yeah. Kalau ditanya seperti itu, kenapa bisa berhenti? Saya sendiri bingung. Kalau saya berkaca di masa lalu saya, nggak mungkin kehidupan saya seperti sekarang dong. Nah mungkin ya Allah memberikan hidayah, memberikan orang-orang baik yang peduli bisa membantu saya dok. Jadi Allah itu kayak mengirimkan seseorang untuk menarik saya dari yang dulunya hidup nggak betul, jadi diarahkan jadi betul. Nah jadi pertolongan mungkin dari Allah tapi melalui orang. Ya, jadi pertanyaan nih, siapakah orang itu? Nah kalau sebenarnya guru-guru saya, orang-orang yang membantu saya banyak dari BNNP dok. Nah orang-orang yang sekarang ada di BNN Provinsi Aceh. Nah termasuk bisa dikatakan dokter juga punya andil dalam kehidupan dan perubahan saya sekarang. Kalau saya belajar tentang masalah adiksi ini lebih banyak ke Bro Acit dan Bro Ami sih dok. Ya Bro Acit, Bro Ami ya itu konselor senior.
saya juga belajar dari ya beliau-beliau tuh Iya. luar biasa emang ilmunya. Ya mudah-mudahan bermanfaat kan. Iya, siap. Jadi kita kembali lagi nih masalah ya kita kan membuka masalah konselor nih sehingga teman-teman yang menonton kita ini hari ini mengetahui apa sih fungsi konselor, Iya, apa tujuan konselor itu untuk apa, sejauh mana peran sertanya dalam memulihkan orang-orang yang penyalahguna. Nah, bisa dijelaskan tuh kira-kira? Saya minta izin minum kopi dulu. Oh, Nah, aduh, kali dong, ya. iya. Luar biasa nih. Ini nggak pakai ini, nggak pakai isi apa-apa nih, Ini nggak aman, nggak ya? roasting ya, Pak roasting apa racing? Ini kopi Aceh loh. Ya mantap. Cuma maaf nih, nggak ada gorengannya nih. Yes, siap dok. Masih pagi kan? Sarapan belum? Udah sarapan belum? Sarapan sih sebenarnya udah dok. Ya. Karena materinya berat, jadi harus stamina dulu dok. Wah, berat nih Pak. Iya, iya. Oke, kita kembali lagi Karena tadi. kalau berbicara konselor dok, saya pribadi sih kalau dikatakan baru sekali belajar menjadi konselor. Nah, Karena kan dari beberapa pengalaman dan orang-orang yang pernah saya jumpai, memang jadi konselor itu nggak mudah dok. ya, Yang pertama kita belajar ikhlas, terus belajar memilah masalah pribadi kita. ya, Di saat kita memberikan layanan ataupun memberikan bantuan kepada orang lain, kita itu harus menyampingkan masalah kita dok. ya. Nah, Berarti kita harus memetakan diri kita dulu, baru Iya. kita bisa memetakan masalah orang lain. iya. Gitu. Ya. Seberat apapun masalah kita, kalau memang kita sanggup untuk membantu dia, ya silakan. Tapi kalau kira-kira kita nggak mampu, ya mending kasih orang aja dong. Nah, Berarti kita harus melihat dulu nih. iya. Orang yang kita akan bantu pemulihan, kita lihat dulu, kita petakan dulu. Kalau kira-kira mampu kita melaksanakan program untuk dia, Iya. kita terima, Iya. kita layangkan. Kalau enggak kita cover ke orang lain. Iya dok. Oh begitu. Karena kan yang kita selesaikan ini masalah dok, ya kan? Iya. Lah, itu macam slogannya ini misalkan masalah tanpa masalah. Iya. Betul. Jadi terkadang lucunya gini dok. Ya. Kalau saya pribadi ya, Ya. pengalaman saya pribadi, terkadang saya juga lagi dalam keadaan punya masalah, Ya. bukan bermasalah dong Ya. ya, tanda kutip bukan bermasalah ya. Ada masalah. Punya masalah ya. Manusia kan nggak pernah luput dari kesalahan dan Iya, masalah. Oke. Jadi ketika saya membantu orang, di situ malah saya ngerasain masalah saya hilang. Iya. Di saat si klien ataupun orang yang kita dampingi ini, kita bantu dia bercerita tentang persoalan dia nih, Iya. bagaimana dia hidup selama ini, Iya. terus dia punya keinginan untuk berubah. Iya. Nah, padahal saya nih lagi punya masalah nih. Iya. Cuman karena keasikan menyelesaikan Masalah. memberi istilahnya kita diskusi nih tentang masalah dia nih. Kita berpikir sama-sama. Karena yang tahu penyelesaian masalah seseorang itu nggak mungkin orang lain dok. Iya. Tetap orang tersebut. Iya. Kita hanya memediasi ataupun memberikan gambaran-gambaran nih. Tentang persoalan-persoalan seperti apa nanti ke depan harus dijalani, harus dilewati. Iya. Nah, di situ saya juga mendapat bahwa persoalan yang saya alami ya harusnya seperti ini dong. Iya. Nah, Benar. Jadi kalau bisa disimpulkan sedikit dari tugas konselor tadi, mengelompokkan masalah orang yang kita pulihkan sehingga dia mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. iya, Saya dulu berpikir kalau penyalahguna itu pasti punya masalah dan datang orang lain mendampingi dia untuk menyelesaikan masalah, yang mendampingi ini yang menyelesaikan masalah enggak ya? enggak dong. Berarti orang itu sendiri. Iya. Terus seberapa lama orang yang kita ingin pulihkan tuh sehingga dia bisa mampu menyelesaikan masalah sendiri? Kira-kira pengalaman Aki. Nah, kalau pengalaman saya mungkin untuk masalah berhenti dari narkobanya sendiri mungkin bisa dikatakan mudah dong. Dalam konteks mudah, kan berhenti itu proses dia tidak lagi menggunakan narkoba. Iya. Nah, yang sulitnya rembesan masalah dari penggunaan narkoba ini seperti mungkin dia punya hutang, rasa khawatir, rasa takut, perilaku, dan masalah-masalah lainnya. Nah, di saat muncul masalah seperti itu, kan kembali lagi keinginan untuk menggunakan narkoba dong. Iya. Nah, Karena punya masalah ya. Iya. Ingin menenangkan pikiran, Iya. sehingga pakai lagi. Iya, pakai lagi. Apa istilahnya tuh? Relapse. Relapse. Iya, relapse. Itu bahasa kerennya. Bahasa relapse. kerennya. Bahasa kitanya kambuh. Kamu. Kalau kambuh biasa ada pencetusnya nggak? Kebanyakan ada. Nah, Ada ya. ada.
Terus nih maaf nih, kayak Bro Aki kan mantan nih. Iya. Berapa lama udah clean-nya nih? Kalau clean bisa dikatakan Bersihnya. udah hampir 11 tahun lah. 11 tahun. Tidak pernah menggunakan narkoba. Nah, yang saya tahu nih, Iya. ya kan, orang penyalahguna pasti dia bisa menjaga clean-nya, tapi pasti juga muncul keinginan untuk menggunakan. Nah, itu ada nggak Maki? Kalau itu sering dong, Pak. Sering. Sering. Nah, itu gimana tip-tipsnya sehingga Bro Aki sendiri bisa menepis rasa keinginan menggunakan? Nah, mungkin hari ini saya bercerita karena saya menganggap dokter juga sebagai bagian dari orang yang membantu saya. Saya punya jangan lebih-lebih nanti. Enggak, sekarang gini dong. Karena kan ketika kita mau bercerita tentang seberapa jelek sih kita, seberapa buruk sih kita, kan kita juga harus melihat orang itu siapa dong. Nah, jadi saya punya pengalaman yang mungkin unik, bisa dikatakan bagi saya unik ya. Kalau dokter tanya seberapa sering saya ingin menggunakan narkoba, mungkin cukup sering di saat saya sedang mengalami masalah. Nah, tapi yang uniknya dok, pada saat ini saya bercerita tentang pengalaman saya di Surabaya nih. Nah, pernah tinggal di Surabaya? Nah, pernah tinggal di Surabaya. Bukan. Karena kita banyak nih orang-orang kita di Aceh ini ngaku-ngaku luar, padahal permainannya cuma di daerah Tungku, daerah alam dingin, Pulau. Iya. Ya gini. Oke, lanjut. Jadi keunikannya gini dok. Saya jadi mikir gini, Allah kenapa sangat sayang nih sama saya kan? Padahal perbuatan dan mungkin apa yang saya lakukan dosanya udah cukup besar nih. Jadi pada suatu hari saya putus asa dok. Nah makanya pertanyaan tadi nyambung ke sini. Terkadang ketika orang putus asa dengan permasalahannya, mereka balik lagi menggunakan narkoba kan? Benar. Nah jadi saya pada saat itu sudah putus asa menggunakan narkoba dan bahkan pernah berpikir untuk bunuh diri dong. Nah sejauh itu udah? Iya bunuh diri. Jadi saya menghubungi keluarga, tidak ada lagi orang yang bisa menolong lah. Nah, saya komunikasi dengan siapapun udah nggak ada lagi pertolongan. Saya berpikir ya mungkin ini hari terakhir hidup saya lah. Nah sejauh itu dengan rasa keputusasaan, pada saat itu memang depresi yang cukup besar, cukup berat. Saya dikejar-kejar hutang, terus masalah sudah sangat bertumpuk. Saya datang di sebuah stasiun kereta api. Di sana kan ada stasiun kereta api dok. Nah, kebetulan dekat di. Nggak sama kayak sini ya? Nggak sama dok. Banyak orang naik kereta. Karena ada stasiunnya ya? Iya. Jadi kebetulan dekat dengan tempat tinggal saya dok. Nah, jadi saya nggak sanggup lagi berpikir. Ya udah daripada saya harus menanggung beban seperti ini. Mengakhiri hidup. Saya datang dekat kereta api. Saya berdiri, kan ada 2 jalur tuh. Kereta apinya. Ada 2 jalur di tengahnya. Nggak kena dong. Nah, jadi yang saya heran pada saat saya dengar nih suara kereta api udah terdengar nih. Ya kan saya berdiri di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini saya berdiri. Saya nggak tahu jalur sebelah kanan ini ternyata jalurnya untuk pergi. Nah, jalur sebelah kiri untuk masuk ke arah stasiun. Jadi saya berdiri di sini dengan posisi sudah pasrah dan sudah tidak berpikir apa-apa lagi. Saya menjamkan mata, duduk. Begitu lewat kereta api, saya masih merasa kok masih belum ada apa-apa nih, ada kan? Begitu lewat kereta api, mungkin itulah karena Allah masih sayang. Memberikan kayak sebuah peringatan lah ke saya. Ternyata ini hal yang sangat sepele untuk melakukan bunuh diri. Karena putus asa itu kan kalau dalam agama kan memang dilarang. Dosa yang paling berat. Makanya hari ini kita memang butuh orang yang bisa menolong kita dong. Memang kita hidup nggak bisa sendiri. Nah kalau dokter katakan seberapa sering orang pengen menggunakan narkoba? Sangat sering. Sangat sering ya. Ada nggak orang yang membantu dia nih pada saat dia mau menggunakan narkoba atau pada saat dia menggunakan narkoba lagi, ada nggak orang-orang yang mau membantu dia nih dok? Nah inilah hadirnya seorang konselor. Siapakah dia konselor yang mendampingi Anda ketika Anda sedang putus asa? Siapa key personnya itu? Nah kalau di sini saya mungkin bercerita ketika saya sedang dalam masalah, saya sering berkomunikasi dengan Bro Rashid. Bro Rashid ya? Bro Rashid. Luar biasa Bro Rashid. Bro Rashid. Kalau di kantor Bro Rashid itu pendiam. Nanti saya bakal ngundang Bro Rashid kemari dalam season yang selanjutnya lah. Karena agak-agak susah sih, Bro Rashid sibuk, sangat sibuk. Berarti Bro Rashid yang nolong, yang seorang pendamping yang nolong Anda ketika Anda sedang
posisi down ya, Dan posisi bawah. beliau tidak mengakui hal itu dong. Nggak apa-apa. Ah. Emang kebaikan tuh nggak perlu diakui, tapi dijalankan ya. Jadi kira-kira setelah Anda menjalani masa-masa sulit, Anda datang ada hal-hal yang tanpa Anda sadari ketika Anda ingin mengakhiri suatu permasalahan dengan kematian, tapi tanpa Anda sadari, Anda lakukan tuh ya kok nggak mati, kok nggak ini aja kan? Itu pertolongan dari Allah memang tanpa kita sadar. Karena kita selaku manusia, Allah tuh sangat-sangat benar menyayangi kita dalam posisi apapun itu kita. Nah, bisa bayangkan posisi Anda paling jelek dan terendah aja Allah masih mau memberikan kesempatan. Gimana posisi Anda tuh dalam keadaan baik dan benar. Nah, itu. Nah, sekarang kira-kira setelah Anda mengalami masa-masa sulit, Anda tertolong oleh seorang yang memang bantu Anda menyelesaikan suatu perasaan permasalahan. Nah, kan Anda kan hadir sebagai sosok seorang ya pendamping untuk orang lain penyalahguna. Berapa banyak Anda udah melakukan pemulihan terhadap penyalahguna? Nah, di sinilah di Ngosak ini. Iya, kalau dikatakan sih dok, untuk membantu orang tuh saya nggak perhitungkan angka mungkin. Kita bilang sudah ada beberapa orang-orang yang saya bantu, bahkan saya nggak kenal lagi dengan orang tersebut dok. Nah, kadang-kadang ada yang jumpa di jalan, kalau panggilnya bro, berarti orang tuh kenal saya di dunia rehab. Berarti memang ya saya pun mengetahui juga kalau bahasa bro itu pasti bahasa program ya, program rehab, karena panggilan bro ya. Kesannya bro itu adalah ya di program rehab memang saya dengar panggilan tuh bro, sis ya. Itu artinya abang ya. Iya, lebih akrab sih. Akrab gitu ya. Ya bagus. Jadi sekarang Anda sudah ya bisa kita bilang lepaslah dari permasalahan yang mungkin dulu Anda anggap sangat berbahagia, sehingga Anda sekarang di posisi ya kita bilang aman. Cuman pernah nggak Anda menemukan dalam profesi Anda nih, menemukan orang penyalahguna yang akan Anda bantu untuk pendampingan sulit untuk diselesaikan masalahnya? Kalau dikatakan sulit, enggak dong, karena keikhlasan kita, saya bilang tadi. Kalau kita benar-benar ikhlas dalam membantu, kita benar-benar pengen dia untuk pulih, paling rintangan dan tantangannya itu bukan jadi sebuah kendala sih dok, karena kita udah ikhlas nih. Nah, benar-benar dari keikhlasan kuncinya. Saya juga bisa memetik dari bahasa-bahasa Anda tadi, ternyata benar. Ketika kita mempermudah permasalahan orang lain tanpa sadar, kita juga dimudahkan oleh Allah permasalahan diri kita, ya kan? Iya dok, itu yang saya rasakan juga. Jadi setelah bergelut di dunia adiksi, menolong orang, sekarang sebagai ya kita bilang seorang profesional untuk melakukan pemulihan terhadap orang, apa sih keinginan Anda untuk ya Aceh ini, yang Anda lihat di Banda Aceh lah khususnya? Anda tugas di Banda Aceh kan? Apa harapan Anda? Harapan saya sih mungkin kepada pemerintah, khususnya dok ya. Selain BNN, karena kita khawatir masyarakat di Banda Aceh ke depan masih banyak orang-orang yang butuh pertolongan, butuh bantuan, butuh dukungan. Memang kalau si pecandu ini, kalau kita berharap mereka datang sendiri untuk berubah, itu nggak bisa dok. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Sama seperti saya dulu. Kalau disuruh orang tua saya melarang, bahkan sudah beberapa kali saya bermasalah di rumah, tidak saya gubris. Nah, memang butuh orang yang benar-benar peduli untuk menolong. Nah, terus kembali lupa saya tadi, sejauh mana sih peran serta keluarga untuk mendukung Anda pemulihan? Nah, sampai saat ini sih cukup besar dukungan mereka. Bahkan saya nggak, kalau dikatakan untuk menjadi anak tuh belum bisa menjadi anak yang baik dok. Tapi apapun yang pernah saya lakukan, yang namanya orang tua tidak pernah melihat kejelekan anaknya dok. Tidak pernah mengungkit keburukan anaknya dok. Benar. Bagus. Sampai sekarang ya orang tua dukung. Sampai sekarang ya. Udah keluarga? Udah keluarga? Belum, itulah dok. Aduh. Kalau belum keluarga ya susah juga ya. Tapi insya Allah sudah punya calon dok. Udah punya calon. Kapan rencana nih? Ya secepatnya sih dok. Biar lengkap hidupnya. Biar bahagianya jadi. Alhamdulillah mudah jadi. Saya juga, kalau saya melihat permasalahan narkoba di Aceh, khususnya di Aceh, di Banda Aceh,
mudah-mudahan nih dengan hadirnya sosok-sosok seperti Aki dapat membantu masyarakat di lapisannya terendah terbawah lah. Dengan adanya sosok-sosok seperti Aki, mudah-mudahan orang-orang yang bingung di luar sana dengan penyalahgunaan bisa mampu kita rangkul ya. Iya, iya. Nah, itu harapan itu kan. Iya. Nah, terus kira-kira Aki selain di BNK Banda Aceh, pekerjaan lain di mana nih? Ya, untuk saat ini sih belum ada, paling usaha-usaha kecil-kecilan, Dok. Iya, oh usaha kecil ya, nah. Nah, Kan dengan apa keahlian yang Aki miliki nggak salahnya Aki memulai apa membangun suatu wadah tempat kumpulan anak-anak, mungkin anak-anak yang kayak anak-anak jalanan yang putus sekolah dirangkul buat satu wadah kecil, kan bisa tuh. iya. Kan nggak mungkin kita melakukan hal yang besar tanpa memulai dengan hal-hal kecil. Iya, iya, Dok. Nggak terpikir gitu Aki? Kalau untuk khusus ke narkoba sih nggak ada, Dok. Nggak ada ya? Nggak ada, Dok. Karena kan memang kita harus mengumpulkan orang-orang yang ahli mungkin kan. Ya. Tapi kalau komunitas biasa ada sih, Dok. Ada ya? Ada. Ya, karena gini, kalau saya lihat kalau kita berharap sepenuhnya dengan pemerintah, berharap sepenuhnya dengan ahli, mungkin bukan nggak digubris, bukan nggak di nggak dipasati, nggak, mungkin karena keterbatasan tadi, mungkin ya keterbatasan tadi, hal-hal yang perlu dibuat kan harus. Kalau hadirnya ahli, hadirnya pemerintah kan harus sesuai dengan ada ketentuannya, ada standarnya. Nah ini kan karena Aki nih, ya harapan saya sih selaku host, kira-kira pulang dari ini Aki bisa lah nih, pulang dari ini Aki ya apa sih yang bisa Aki buat hal-hal kecil sehingga bisa menjadi besar. Contohnya tadi wadah kecil-kecilan, anak jalanan rangkul, kan kita nggak tahu nih anak jalanan apakah bersih nggak juga. Nah ini untuk Aki nih, karena Aki tadi menyebutkan saya salah satu seorang orang yang bisa membawa Aki ke arah yang benar. Alhamdulillah senang juga saya dengarnya. Tapi bukan berarti Aki berhenti di sini. Nah, kamu punya cita-cita kan? Iya. Nggak selamanya aku nih sini-sini aja. Jadi ini enggak. Malah cita-cita jadi dewan, Dok. Jadi dewan, Dok. Dewan. Alhamdulillah. Nah, kalau jadi dewan bisa tuh diterapkan peraturan regulasi yang memang mengarah ke rakyat. Karena itulah makanya harus punya cita-cita tinggi biar bisa membantu orang, Dok. Nah, iya, cita-cita itu harus diawali dengan mimpi. Iya. Nah, mimpi Aki itu kan? Iya. Nah, saya doain mimpi Aki ini kenyataan. Amin. Nah, kalau sukses, jangan lupa apa? Jangan lupa dasar kita tuh apa? Iya. Itu dia. Karena kita lupa nih. Kita tinggi, kita lupa dasar kita apa. Sehingga apa? Tertutup keinginan kita, cita-cita kita awal, sehingga kita nggak berkah dalam kehidupan. Iya, Dok. Ya. Nah, berapa lama nih ya kita ngobrol-ngobrol? Kalau untuk ngulik-ngulik, buka-buka tentang narkoba, tentang penyalahguna, mungkin nggak cukup waktu kita. Iya. Nah, jadi ini kita padati aja. Jadi saya harap selaku saya membawa acara apa, Aki bilanglah kesan-pesannya untuk masyarakat apa, harapannya apa, sehingga Aki itu bisa mencerminkan ke masyarakat, maksudnya aku ini loh, coba Aki inilah pesan-pesan untuk masyarakat. Mungkin kalau untuk quotes sebenarnya bukan quotes ya. Jadi saya sekarang sedang mendampingi juga Dok namanya IBM. Ya. Jadi kan BNN sendiri punya program IBM. Benar. Nah kita tahu IBM itu kan terbatas, Dok. Iya. Saya sering berkunjung bahkan diskusi dengan orang-orang yang ada di lokasi IBM. Nah, jadi bahkan mereka ngomong gini, bro, manggil saya udah bro nih, karena kan orang desa yang dulunya khawatir, takut dengan BNN, karena datang BNN pasti ditangkap. Kalau pemikirannya ya. Kalau bermitra dengan BNN ataupun kerjasama dengan BNN pasti dianggap cuma. Itu pandangan mereka. Nah. Tapi seiring berjalannya waktu, karena saya sering ngopi, sering ngobrol sama mereka, jadi mereka pengennya itu masyarakat lebih peka nih, lebih peka ke depan, saling membantu, saling bahu-membahu untuk membantu masyarakatnya sendiri. Dalam konteks pertolongan, kan kita tahu undang-undang saja sudah melindungi untuk korban penyalahguna. Nah, selalu itu yang saya sampaikan kepada mereka. Korban penyalahguna wajib direhab. Iya, wajib direhabilitasi. Jadi penyampaian itu yang saya sampaikan. Mungkin untuk saat ini baru satu desa, Dok. Mungkin ke depan akan kita coba diskusi lagi dengan teman-teman yang kita buat bagus tadi saran dokter. Kita coba rangkul teman-teman, kita buat sebuah forum ataupun sebuah perkumpulan yang bisa menyuarakan rehabilitasi di Aceh lah minimal kan. Jadi biar masyarakat itu tahu dan paham, ngerti bahwa
narkoba itu tidak selamanya baik. Iya. Nah, untuk kehidupan mereka. Iya. Benar. Nah nih, terakhir nih, buat dong kata-kata kuncian, kata-kata quotes untuk masyarakat sehingga bahasa-bahasa yang Aki keluarkan tuh menjadi ya satu hal yang mungkin bisa melekat di masyarakat dan mengingat ini. Nah, coba. Karena saya mungkin saat ini bekerja di BNN, saya lebih ke dengan pengalaman di saya. Jangan pernah khawatir dan takut dengan BNN, karena BNN tidak akan membunuhmu, tapi akan merangkulmu menjadi orang yang lebih baik. Iya, mantap kali, mantap. Ya, oke, baik Aki. Ini aja perbincangan kita hari ini. Nanti yang akan datang saya akan undang lagi. Mungkin kita akan hadirkan Aki dengan orang yang spesial bagi Aki dalam merangkul Aki di masa-masa sulit itu. Siap. Yakin, pasti saya undang itu. Siap. Ya, itu aja Aki ya. Makasih banyak. Nah, demikian perbincangan kami hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bincang-bincang ringan tadi dapat membawa wawasan ke masyarakat bahwasanya kami BNN hadir untuk masyarakat, merangkul, memberikan upaya untuk proses-proses penyembuhan, pemulihan terhadap penyalahguna, sehingga masyarakat jangan takut untuk melaporkan, untuk mendapatkan fasilitas layanan rehabilitasi di BNN. Hidup sehat tanpa narkoba. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.